Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan, kesempatan dan hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di rumahnya yang mulia ini di kajian kitab Asyurul Qawaid sebagai bentuk perealisasian terhadap firman Allah Jalla wa'ala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan juga firman-Nya, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin dan kaum mukminat itu saling berloyalitas di antara mereka. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan saling mencegah dari hal yang munkar. Dan ini kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idza su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang paling agung yang apabila Allah diminta dengannya maka Allah akan mengumpulkan permohonan hambanya. Kita meminta kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di majelis ilmu agama yang mulia ini dan di rumahnya yang agung ini, agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah, membacakan ayat-ayat Allah, mempelajari agama Allah sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah ilahi, akan tercurahkan kepada mereka rahmat ilahi, wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Akhil karim wa ukhtil karimah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada malam hari ini kita akan masuk kepada pembahasan kitab yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita ketahui beberapa poin penting terkait pembahasan ini. Yang pertama telah saya sebutkan penulis, siapa nama penulis kitab ini, yaitu siapa? Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullahu ta'ala wa rahimah, salah satu guru besar Masjid Nabawi. Dan juga telah kita ketahui betapa pentingnya mengkaji 10 kunci pensucian diri, karena hanya orang-orang yang memiliki hati dan jiwa yang bersih yang akan beruntung pada hari kiamat kelak. Allah Jalla wa Ala telah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, dalam surat Asy-Syams. Sungguh telah beruntung orang-orang yang telah mensucikan jiwanya, dan sungguh telah merugi orang-orang yang telah mengotorinya. Tentunya apabila dikatakan kepada kita oleh seorang yang kita anggap dia berilmu, dia bijaksana,
dan dia seorang yang hikmah. Dia menyuruh, tidaklah dia mengajak kita kepada suatu kebaikan atau memperingatkan kita dari suatu kejelekan, melainkan kita akan percaya kepada ucapannya. Betul? Tatkala kita melihat yang menyuruh kita kepada kebaikan dan yang memperingatkan kita dari suatu kejelekan adalah orang yang kita anggap berilmu, hikmah, penyayang, setia, dan jujur. Ini dalam urusan dunia, ya kan? Saya kira ini sebuah prinsip yang umum. Seorang akan benar-benar menerima, mendengar, dan patuh kepada orang yang seperti itu. Sifatnya tatkala mengajak dia kepada suatu kebaikan dan memperingatkan dia dari suatu kejelekan. Apabila kepada manusia kita bersikap demikian, kenapa kita tidak bisa bersikap lebih sempurna dari itu kepada Allah Jalla wa'ala, yang maha Rahim, yang maha Rahman, yang Al-Hakim, yang Al-Alim, yang ala kulli syai'in qadir, yang maha mampu atas segala sesuatu, yang biyadihil kullu wa biyadihil khairu kullu, segala kebaikan berada di tangannya. Dialah yang telah memberitakan dan berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh telah merugi orang-orang yang telah mengotorinya. Keberuntungan yang sesungguhnya adalah keberuntungan di hari kiamat, sebagaimana kerugian yang sesungguhnya adalah kerugian di hari kiamat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar. Fayusbaghu fiha sibghatan. Fayuqalu lahu hal ra'aita khairan qat? Wa hal marrat bika ni'matun qat?" Faqala wallahi ya Rabb, ma ra'aitu khairan qat. Wa ma marrat bi ni'matun qat. Wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannah. Fayusbaghu fiha sibghatan. Fayuqalu lahu hal ra'aita syarran qat? Wa hal marrat bika bu'satun qat? Faqala wallahi ya Rabb, ma ra'aitu syarran qat. Wa ma marrat bi bu'satun qat. Nabi SAW bersabda, didatangkan pada hari kiamat seseorang yang mana dia adalah penduduk dunia yang paling nikmat ketika di dunia, tapi sayangnya di hari akhirat dia dari penghuni neraka Allah. Dia pun dicelupkan ke dalam neraka. Setelah itu dikatakan kepadanya, apakah selama engkau hidup di dunia pernah mendapatkan suatu nikmat, melihat suatu kebaikan? Ini pertanyaan dari Allah Jalla wa'ala kepada seorang hamba yang ketika di dunia dia adalah penduduk dunia yang paling sempurna dari sisi dunianya. Kekayaan dia yang paling kaya. Dari sisi kesehatan dia paling sehat. Dari sisi ketampanan dia manusia paling tampan. Kalau dia wanita, wanita tercantik. Orang number wahid, ya, orang nomor satu ketika di dunia dalam urusan dunia. Tapi sayangnya dia dari penghuni neraka Allah di hari kiamat. Tatkala dia telah dicelup ke dalam neraka, Allah katakan kepadanya, apakah selama ini engkau pernah melihat suatu kebaikan? Dan apakah selama ini engkau pernah mendapatkan suatu nikmat? Maka dia menjawab, ya Allah, aku belum pernah melihat suatu kebaikan dan aku belum pernah merasakan suatu nikmat. Sebaliknya Nabi SAW katakan, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya. Didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia. Dari sisi kemiskinan dia orang yang paling miskin. Dari sisi penyakit dia orang yang paling banyak penyakit di tubuhnya. Orang yang paling dibuli, orang yang paling ditekan. Dalam urusan dunia dia manusia paling rendah. Tapi beruntungnya dia termasuk dari penduduk syurga Allah Jalla wa'ala ketika hari kiamat. Karena ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya ketika ia berada di dunia. Tatkala dia telah dicelup ke dalam syurga, dikatakan kepadanya,
wahai hambaku, pernahkah engkau hidup sengsara? Pernahkah engkau melihat suatu kejelekan? Maka dia pun menjawab, ya Allah, aku belum pernah hidup sengsara. Ya Allah, demimu aku belum pernah hidup melihat suatu kejelekan. Para ulama yang mensyarah hadis ini menyatakan, jawaban dua hamba ini tidak menunjukkan bahwa mereka mampu berdusta di hadapan Allah. Tetapi karena dahsyatnya neraka Allah Jalla wa'ala dan indahnya syurga Allah Jalla wa'ala, maka dengan sekali celupan ke dalamnya membuat mereka lupa segala sesuatu yang pernah menimpa mereka ketika di dunia atau yang mereka rasakan ketika di dunia. Ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah bahwa keberuntungan yang sesungguhnya adalah keberuntungan akhirat. Sebagaimana kerugian yang sesungguhnya adalah kerugian akhirat. Ini jika mau kita perbandingkan dunia dengan akhirat. Dan Allah belum pernah memberitakan bahwa orang yang mengamalkan agama Allah dia akan hidup sengsara. Ya. Penyebutan dia akan diuji tidak menunjukkan dia akan sengsara. Para nabi dan para rasul sekalipun mereka hidup penuh dengan ujian, tetapi mereka adalah manusia yang paling bahagia, yang paling tentram, dan yang paling tenang hatinya ketika di dunia. Ya. Maka mempelajari 10 kunci kesucian jiwa dan hati yang dengannya kita akan meraih syurga Allah Jalla wa'ala dan selamat dari nerakanya amatlah penting. Yang berikut ini kata Syekh, al-qa'idatul ula, kunci yang pertama adalah at-tauhidu aslu ma tazku bihin nufus. Kunci yang pertama adalah tauhid. Ini kunci pensucian jiwa yang paling utama dan yang paling pertama. Baik, kita bacakan terlebih dahulu uraian Syekh, setelah itu baru akan saya sebutkan beberapa catatan penting dengan izin Allah. Kata penulis, inna tauhida huwa al-ghayatu allati min ajliha khalaqana Allah azza wa jalla wa awjadana kama qala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tauhid adalah tujuan, adalah suatu hikmah yang karenanya Allah Jalla wa ala menciptakan dan mengadakan kita ke dunia ini. Ini sebab manusia diciptakan. Karena tauhid, bukan karena selainnya. Allah Jalla wa ala berfirman dalam surat Az-Zariyat, akhir-akhir surat ini, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa ayat ini dijadikan sebagai dalil terkait pembahasan tauhid? Dan bahwa Allah Jalla wa'ala tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan Allah. Sementara yang terbunyi dalam ayat hanya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jawabannya bahwa penyebutan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran dan hadis maksudnya adalah mentauhidkan Allah. Oleh karenanya kalau kita membuka tafsir ayat ini akan kita dapatkan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir di kalangan para sahabat. Ketika beliau menafsirkan firman Allah liya'budun, kata beliau ay liyuwahhidun. Maksudnya adalah mereka mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Dan tauhid adalah intisari ibadah. Naam. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan rezeki dan makanan dari mereka. Dan sesungguhnya Allah Jalla wa'ala Maha pemberi rezeki lagi Maha memiliki kekuatan yang nyata. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari ayat ini sebagaimana yang telah diuraikan oleh ulama tafsir dan para ulama yang membahas ayat ini dalam kitab-kitab akidah. Yang pertama, dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menerangkan bahwa jin dan manusia tidaklah diciptakan oleh Allah kecuali untuk mentauhidkan Allah. Ini yang tersurat dari ayat ini.
Baik. Yang kedua, jika jin juga diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala, tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk mentauhidkan Allah sebagaimana kita, maka kenapa kita harus takut kepada jin? Ya kan? Jin dan kita sama-sama terancam dengan neraka Allah kalau dia bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana jin dan kita dijanjikan syurga oleh Allah kalau kalau kita taat. Maka kenapa harus takut kepada jin? Kenapa kita harus buat jimat ini, jimat itu? Kenapa harus sebagian orang meminta perlindungan kepada jin ketika dia masuk ke hutan, ketika dia melakukan sesuatu? Sebabnya karena tidak adanya tauhid pada diri mereka. Jin sehebat apapun dia, baik yang disebut dengan Gondorowo, disebut dengan apa lagi? Kuntilanak, ya, bosnya kuntilanak sekalipun. Ya. Dia terancam dengan neraka Allah kalau dia tidak beribadah kepada Allah. Dan dia tidak mampu melakukan sesuatu kecuali di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Jadi kita nggak perlu takut kepada jin. Disebutkan sebuah perumpamaan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Walillahil matsalul a'la tentunya. Apabila ada seekor anjing yang sedang menggonggong dan mengganggu kita. Dan kita tahu, kita kenal pemilik anjing ini. Yang apabila pemilik anjing ini datang, maka anjing ini akan terdiam dan tidak akan lagi mengganggu kita. Orang yang cerdas, maka dia akan meminta bantu atau akan menyampaikan kepada pemiliknya bahwa anjing kamu mengganggu saya, agar anjing ini dapat didiamkan. Bukan justru minta bantu kepada anjing ini atau nyembah dia. Nah, jin adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Maka kalau jin mengganggu kita, kita adukan dia kepada yang telah menciptakan dia, kepada yang telah menjanjikan untuknya syurga apabila dia taat, beriman dan beramal saleh, dan yang telah mengancamnya dengan neraka apabila dia bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya dalam surat Al-Mujadilah Allah Jalla wa'ala berfirman, innaman najwa minasyaitani liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Gangguan syaitan kepada orang-orang yang beriman itu tujuannya hanya untuk menciptakan rasa takut, rasa kesedihan dan kegundah gulanaan di dalam hati seorang hamba. Dan sungguh mereka tidak mampu memudaratkan, membahayakan seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal kepada Allah. Jadi kalau antum misalkan pulang sendirian di tengah-tengah malam, sepeda motor atau dengan mobil, tiba-tiba ada kuntilanak numpang di samping, ya, atau naik di belakang, atau bahkan duduk di depan antum, jadi nggak usah takut. Ya. Kenapa? Kehendak dia di bawah kehendak Allah. Dia tidak mampu melakukan sesuatu kecuali dengan izin Allah. Sebagaimana kita makhluk Allah, dia juga makhluk Allah. Dia datang, ahlan wa sahlan wa marhaban kuntilanak. Mau kemana? Gondoro, ahlan wa sahlan. Ya. Apa yang kau inginkan? Ya. Engkau hamba Allah, aku hamba Allah. Engkau terancam dengan neraka Allah kalau engkau bermaksiat kepada Allah, sebagaimana aku juga terancam dengan neraka Allah jika aku bermaksiat kepada Allah. Dan engkau tidak mampu melakukan sesuatu terhadap diriku jika Allah tidak mengizinkannya. Dan jika engkau mampu melakukannya bukan karena engkau yang sudah hebat wahai Gondorowo, tetapi karena Allah yang telah berkehendak, karena suatu hikmah yang dia inginkan. Selesai. Ya kan? Kalau dalam majelis biasanya mantap, nggak tahu praktek. Insya Allah kalau orang yang sudah belajar tauhid, dia tidak akan takut, tidak akan gundah gulana. Dia numpang antum di tengah-tengah tol yang angker, atau di tengah-tengah hutan sendirian, ya, bawa mobil, tiba-tiba ada 4 kuntilanak numpang di dalam. 4 orang kuntilanak numpang. Gimana? Ahlan wa sahlan wa marhaban. Mau ikut kajian ya? Bacakan ayat kursi.
Ada riwayat dari Abu Darda, beliau menyatakan jika engkau melihat syaitan yang menjelma dan menakutimu, fa'adzinu, segerakan kumandangkan adzan. Kumandangkan adzan. Ini riwayat dari Abu Darda radhiyallahu an. Jin dan kita sama-sama diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menyembah kepadanya, untuk mentauhidkannya. Kemudian ada faedah lain dari ayat ini, yaitu Allah Jalla wa'ala di dalam ayat yang mulia ini menyebutkan penciptaan jin sebelum menyebutkan penciptaan manusia. Hal ini juga diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Hijr, menunjukkan bahwa jin lebih duluan dicipta oleh Allah daripada manusia. Dalam surat Al-Hijr Allah berfirman, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin yaitu iblis, karena iblis bapaknya jin, sebagaimana Adam adalah bapaknya manusia. Sebagaimana anak keturunan Adam ada yang muslim dan ada yang kafir, demikian pula anak keturunan iblis ada yang muslim, ada yang mukmin. Afwan, ada yang kafir. Allah menyatakan, dan jin telah kami ciptakan sebelum Adam dari api. Nah, jadi jin memang lebih senior daripada kita, tapi tetap mati dia di tangan Allah. Untuk iblisnya Allah tangguhkan sampai hari kiamat, tapi anak keturunannya tidak ada yang ditangguhkan sampai hari kiamat. Dari semenjak diceritakan seperti halnya iblis, mereka semuanya akan menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Kalau yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau dia tidak beriman dan tidak beramal saleh, maka akan dilemparkan ke dalam neraka. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya neraka jahanam itu akan kami isikan dengan jin dan manusia secara keseluruhan. Maka dengan ini jangan ada lagi rasa takut di dalam hati kita kepada jin, dan hal ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan jangan sampai antum biarkan anak-anak antum menonton film-film yang merusakkan akidah mereka dari sisi ini. Ada beberapa film karton, disebabkan film karton tersebut anak kita di malam hari ketakutan sendirian, tidak berani ke kamar mandi. Kenapa? Karena ada hal-hal yang seperti ini. Seakan-akan ada makhluk halus yang mampu melakukan segala sesuatu yang dia inginkan walaupun Allah tidak mengizinkannya. Maka hal yang seperti ini amat penting untuk kita tanamkan kepada hati anak keturunan kita. Kemudian pelajaran yang lainnya, kata para ulama, bahwa di akhir ayat setelah Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa ia tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah mentauhidkannya, Allah menyebutkan bahwa Allah tidak menginginkan rezeki dan makanan. Sesungguhnya ia maha pemberi rezeki dan maha memiliki kekuatan yang nyata. Ini menerangkan kepada kita beberapa pelajaran, kata para ulama. Yang pertama, bahwa ibadah yang kita lakukan sebanyak apapun itu tidak akan menambahkan kemuliaan Allah Jalla wa'ala sedikit pun. Sebagaimana kekufuran dan kemaksiatan yang kita lakukan tidak akan mengurangi daripada kemuliaan Allah Jalla wa'ala sedikit pun. Apabila hal ini tertanam di dalam hati kita, maka dengan itu akan keluar sifat ujub dan bangga terhadap ibadah yang telah kita lakukan kepada Allah Jalla wa'ala dari hati kita. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Allah berfirman, "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajul wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajul wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alatah ma yanqusu dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr." Apabila seluruh kalian, jin dan manusia, yang terdahulu dan yang datang belakangan waktu, semuanya benar-benar bertakwa kepada Allah, maka sungguh itu tidak akan menambahkan kerajaan Allah sedikit pun. Apabila semua kalian dari kalangan jin, manusia,
dari orang-orang yang terdahulu dan yang datang di belakangan waktu menjadi sebejat-bejatnya manusia, sebejat-bejatnya makhluk kepada Allah, itu tidak akan mengurangi daripada kerajaan Allah Jalla wa'ala. Dan andai kata semua kalian dari kalangan jin, manusia yang telah hidup dan yang sedang hidup dan yang akan hidup nanti, semua mereka berada di suatu tempat yang tinggi dan memohon kepada Allah di waktu yang sama, maka Allah mampu memberikan setiap mereka apa yang mereka inginkan tanpa mengurangi apa yang ada di sisinya, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam laut yang tidak dapat mengurangi air yang ada di dalam laut. Oleh karenanya di dalam surat Al-Mudaththir Allah Jalla wa Ala berfirman, wala tamnun tastakthir, jangan sekali-kali kalian merasa telah berjasa dan telah berbuat banyak untuk Allah Jalla wa Ala. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhlukku yang lemah, yang sangat membutuhkan diriku. Sementara Allah Dia Maha Kaya lagi Maha Mulia. Jangankan kita jemaah, kepada para sahabat Nabi, Allah turunkan firman-Nya secara khusus dan kepada umat Islam secara umum. Allah katakan kepada mereka, in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika kalian ingin berpaling dari agama Allah, kalian biarkan Muhammad berdakwah sendirian, kalian tidak mau bergabung dengannya, maka Allah akan lenyapkan semua kalian, kemudian Allah akan datangkan hamba-hambanya yang baru yang tidak akan seperti kalian. Allah juga berfirman, in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi akharin. Kalau Allah berkehendak, semua kalian Allah lenyapkan, kemudian Allah datangkan hamba-hamba yang baru. Nah, jangan pernah terbesit di dalam hati kita bahwa kita telah berjasa kepada Allah. Makanya di akhir ayat ini Allah katakan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan rezeki dan makanan dari mereka dengan mereka beribadah kepadaku. Naam. Demikian Allah Jalla wa Ala katakan kepada mereka para sahabat Nabi yang luar biasa kesetiaan dan perjuangan mereka. Yang sungguh tiada manusia yang membela Nabi saat itu selain mereka. Tapi Allah katakan, in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum wa la yakunu amsalakum. Kalau kalian ingin berpaling, kalian akan dilenyapkan oleh Allah dan Allah akan datangkan orang-orang baru jemaah. Ketika orang-orang Badui masuk Islam dan mereka ingin menyebutkan bahwa mereka telah berjasa dengan mereka masuk Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan firman-Nya, yuriduna an yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Mereka ingin menyebutkan kepadamu bahwa diri mereka telah berjasa dengan mereka masuk ke dalam Islam. Merasa telah berjasa karena sudah berdakwah, merasa telah berjasa karena sudah menjadi panitia kajian, merasa telah berjasa karena sudah bangun masjid, merasa telah berjasa karena membantu anak yatim, orang-orang miskin dan semisal dengannya. Maka kata Allah, sungguh katakan kepada mereka, jangan kalian beranggapan telah berjasa dengan keislaman kalian. Sungguh Allah lah yang telah berbuat baik kepada kalian, karena hidayahnya kalian beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Karena hidayahnya kita mau nyapu di masjid. Kalau bukan hidayahnya, apa jadinya kalau kita dijadikan oleh Allah penyapu diskotik? Karena hidayah dari Allah kita menjadi DKM masjid. Apa kiranya kalau bukan karena hidayah dari Allah kita menjadi DKM diskotik? Demikian juga dalam masalah ilmu. Kemudian hikmah yang lainnya kata para ulama dari ayat ini, kenapa Allah Jalla wa Ala setelah menyebutkan bahwa Ia tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadanya, setelah itu Allah katakan dirinya tidak menginginkan makanan, rezeki, dan dirinya adalah Maha pemberi rezeki dan memiliki kekuatan yang nyata, agar hamba-hambanya tidak khawatir dengan mereka beribadah kepada Allah, menjadi hamba yang agamis. Jangan sampai mereka khawatir dengan itu, rezeki mereka akan berkurang, bahwa mereka akan sengsara
bahwa mereka akan gelap masa depannya karena mereka ingin beribadah dan menjadi hamba yang agamis, hamba yang merealisasikan ubudiyahnya kepada Allah Jalla wa Ala. Karena sesungguhnya Allah yang mengharamkan kepada kita riba, Dialah yang telah menciptakan kita, yang mematikan kita, yang menghidupkan kita, yang akan menyayangi kita, yang tidak akan ada sesuatu kebaikan terjadi kecuali dengan izinnya. Dia yang mengharamkan riba, dia yang mengharamkan suap menyuap, dia yang mengharamkan uang jangkrik, uang 86, uang panas, uang suap menyuap. Dialah yang memiliki surga dan neraka. Dialah Rabbul Alamin. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Maka jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah. Memang secara lisan eksternal kita tidak pernah menyatakan Allah Maha Zalim, betul? Secara lisan eksternal kita tidak pernah berkata, mungkin sebagian besar manusia tidak pernah menyatakan kalau kita semangat beribadah kepada Allah, semakin taat kepadanya, kita akan semakin sengsara di dunia ini. Secara lisan eksternal kita tidak mengucapkannya. Tapi kalau kita mau jujur nih, ya, sungguh lisan internal kita sering mengucapkan itu. Betul apa enggak jemaah? Kalau kita mau jujur, saya bilang kita, bukan Anda. Ya. Kalau kita mau jujur, sebagai contoh, adzan dikumandangkan. Dia asyik dengan gerobak, maka jualannya. Apakah dia jualan nasi ataukah yang lainnya? Mau berangkat ke masjid, mulai itu kalkulasinya main. Ya kan? Saya pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, habiskan waktu 20 menit. Berarti saya harus tutup warung saya, gerobak saya selama 20 menit. Biasanya selama 20 menit nasi akan terjual kurang lebih 20 bungkus. Setiap bungkusnya akan ada keuntungan 5.000. 5.000 kali 20 bungkus berapa? 100.000. 100.000 hilang karena sholat jamaah zuhur. 100.000 hilang karena sholat jamaah asar. 100.000 lagi hilang karena sholat jamaah maghrib. 100.000-nya lagi hilang karena sholat isya. Dalam sehari 400.000 uang saya hilang gara-gara sholat berjamaah. Kali sebulan berapa? Berapa? 12 juta. Kali setahun? Akhirnya dia pun tidak berangkat ke masjid untuk sholat jamaah tanpa uzur yang dibenarkan oleh syari. Ini apa namanya jamaah? Bukankah secara lisan internal kita dengan ini kita telah menyatakan Allah Maha Zalim? Ya kan? Berarti Allah, kita nggak percaya Allah itu Ar-Rahman. Kita nggak percaya kepada Allah tatkala Dia menamakan dirinya dengan Rahim. Berarti kita tidak percaya kepada Allah tatkala Ia menamakan dirinya dengan nama Ar-Razzaq. Kita tidak percaya dengan sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya, bahwa Dia ala kulli syai'in qadir, maha mampu atas segala sesuatu, biyadihil khairu kullu, di tangannya segala kebaikan. Makanya kalau mau jujur dengan lisan eksternal kita, memang kita nggak pernah mengucapkan perkataan yang seperti itu. Tetapi dengan tingkah laku kita, lisan internal kita seakan-akan menyatakan Allah itu zalim kepada hamba-hambanya. Ya kan? Buktinya ada sikap seperti itu. Kita khawatir akan miskin, akan sengsara kalau kita taat kepadanya. Apa namanya ini kalau bukan berburuk sangka kepada Allah? Apa namanya ini kalau bukan sebagai bentuk vonis kepada Allah bahwa Dia Maha Zalim kepada hambanya? Ya kan? Naam. Dan di dalam sebuah hadis qudsi, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Jangan sampai di antara kalian mati kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Jalla wa Ala. Kenapa kita tidak mampu berbaik sangka kepada Allah tatkala kita ingin merealisasikan ubudiyah kita kepadanya dengan menjalankan hal-hal yang Ia perintahkan dan meninggalkan hal-hal yang Ia haramkan. Sementara Nabi SAW bersabda, Inna ruhal amin nafakha fi raw'i annahu ma min nafsin tamutu illa wa qad istukmila rizquh fa ajmilu fi at-talab wa la yahmilannakum istibta'ur rizq
an tatlubuhu bima'asi fa inna ma 'indah la tunalu bima'siyatihi. Nabi bersabda, sesungguhnya Jibril alaihissalam meniupkan wahyu ke dalam hatiku bahwa tiada yang bernyawa mati kecuali telah mengkonsumsi seluruh rezekinya. Jadi tidak akan ada yang mati kecuali dia sudah mengkonsumsi seluruh rezekinya. Jangan saudara katakan sayang dia, sekolah udah, S1 udah, S2 udah, S3 udah, baru melamar pekerjaan, udah lewat, kemudian mati, belum menikmati hasil dari pendidikannya tersebut. Dia belum mendapatkan rezeki yang sedang dia kejar. Tidak, andai kata dia belum mengkonsumsi seluruh rezekinya, maka dia tidak akan mati jamaah. Setelah itu Nabi menyatakan, maka hendaknya kalian mencari rezeki dengan cara yang baik. Jangan sampai terlambatnya datang rezeki menurut kalian. Bahasa Nabi, perhatikan, menurut kalian, karena rezeki tidak ada yang terlambat. Tidak ada pula rezeki yang datang tiba-tiba. Karena semua rezeki telah Allah tulis kadarnya semenjak 50.000 tahun semula Allah menciptakan langit dan bumi, dan juga ketika kita berada di dalam perut ibu kita. Maka jangan karena terlambatnya datang rezeki menurut kalian membuat kalian mencarinya dengan cara yang haram. Karena apa yang ada di sisi Allah tidak akan diperoleh dengan cara yang haram, dengan cara bermaksiat kepadanya. Baik. Berikutnya kata penulis rahimahullahu taala wa hafizah, wa huwa aidan mihwaru da'watil anbiya'i war rusul. Dan tauhid merupakan intisari dakwah para nabi dan para rasul. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ayat ini dari surat An-Nahl. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyuruh umatnya agar beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah oleh kalian taghut. Definisi taghut kata Imam Malik adalah kullu ma 'ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Sebagian ulama menambahkan dengan sebuah kalimat agar para nabi dan para rasul tidak masuk ke dalamnya, yaitu dengan kalimat wa huwa radhin, dan dia senang disembah selain Allah Jalla wa Ala. Ini definisi taghut. Qal wa tauhid huwa awwalu ma yajibu 'ala al-insani lid-dukhuli fi dinil Islam. Sudah masuk waktu? Belum. Taib. Dan tauhid merupakan kewajiban pertama kali terhadap insan untuk masuk ke dalam Islam. Artinya tanpa tauhid seorang tidak akan dinilai sebagai muslim. Tatkala dia telah bertauhid, maka dia dinilai telah Islam. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di awal kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa ketika menyebutkan definisi Islam, maka beliau menyebutkan al-Islam huwal istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ati wal bara'atu minasyirk wa ahlihi. Islam itu adalah engkau mentauhidkan Allah. Engkau menyerahkan dirimu kepada Allah dengan mentauhidkannya dan dengan melakukan ketaatan kepadanya, serta dengan meninggalkan kesyirikan dan para pelaku syirik. Inilah definisi Islam yang sesungguhnya, yang dibawa oleh seluruh para nabi dan para rasul, yang merupakan intisari dakwahnya mereka para nabi dan para rasul. Wa kadzalika huwa awwalu ma yajibu 'ala da'iyati ila Allah 'azza wa jalla an yu'allimahu lin-nas. Demikian pula kata Syekh, tauhid hendaknya menjadi kewajiban pertama yang disampaikan, kewajiban pertama terhadap para dai untuk mereka sampaikan kepada umat mereka. Jadi pembahasan yang paling wajib untuk disampaikan oleh para dai adalah tauhid kepada manusia. Dia yang paling wajib untuk disampaikan. Ya, jangan dibalik. Jangan justru tauhid yang paling terakhir disampaikan kepada umat. Ya. Jangan dibalik ya. Karena sebagian orang menyatakan akhlak dulu. Kita masuk lewat pembahasan akhlak. Nanti setelah itu baru kita bahas tauhid kalau mereka sudah paham, kalau mereka sudah senang. Oke.
Begitu mereka paham akhlak dengan baik, akhlak dengan manusia bagus, rupanya mati sebelum mereka belajar tauhid. Jadi apa mereka jemaah? Hah? Mana lebih baik dengan orang yang sudah paham tauhid, dengan itu dia tidak berbuat syirik kepada manusia, tapi akhlaknya masih buruk dengan manusia, kemudian dia mati, maka dia nggak akan kekal dalam neraka Allah karena dia tidak membawa dosa syirik. Nanti akan kita sebutkan rincian-rincian yang lebih rinci terkait masalah tauhid dan syirik. Nah, sebagian orang berdalil dengan hadis Nabi, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah hanya untuk memperbaiki akhlak. Maka para ulama menjawab, Nabi yang berkata demikian dan beliaulah yang membuka dakwahnya di fase Mekah dengan tauhid. Maka menunjukkan bahwa yang beliau maksud dengan akhlak di situ adalah akhlak manusia dengan Allah yang pertama kali. Setelah itu baru akhlak mereka dengan makhluk. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan illa bihablim minallah. Setelah itu baru wahablin minan nas. Ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, ya Syekh, ada pemahaman atau pendapat sebagian orang dalam dakwah, agar dakwah ini diterima hendaknya kita mengajak mereka kepada akhlak terlebih dahulu. Baru setelah itu kita membahas bahaya syirik, pentingnya tauhid. Syekh panjang-panjang jawabannya. Syekh hanya menyatakan hadhihi dhalalatun. Ini pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Tegas, jelas, gamblang, singkat, padat. Syekh Albani rahimahullahu taala menyatakan alimul awam at-tauhid wa alimus salafiyin al-akhlaq. Ajarkan pembahasan akhlakul karimah kepada salafiyin, kepada orang-orang yang sudah mengenal tauhid dan sunnah. Dan ajarkan tauhid kepada orang awam. Jangan justru dibalik. Orang awam justru yang diterangkan mereka hanya bab akhlak, fikih poligami, manajemen rumah tangga. Bab tauhid dan syirik justru mereka tidak diterangkan kepada mereka, sementara mereka belum memahaminya. Jelas? Taib wallahu a'lam bishawab, karena waktu telah habis. Untuk ba'da isya kita gunakan untuk diskusi, dan sisa pembahasan akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada beberapa pertanyaan yang insyaallah taala kita saling sharing di antara kita. Adapun materi insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan mendatang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah terbesit dalam pikiran kalau saya pernah merasa berjasa kepada Allah, tapi saya langsung beristighfar dan menolak hal itu. Saya yakin ini dari syaitan. Apakah yang saya lakukan benar atau ada kiat lainnya Ustaz? Barakallahu fiik. Inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW, dzalika sharihul iman. Yang demikian itu merupakan bukti kuatnya iman. Sababul wurud hadis ini adalah tatkala seorang sahabat Nabi SAW menyampaikan kepada beliau dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang sahabat menceritakan kepada beliau adanya bisikan-bisikan syaitan di dalam hatinya. Dengan melemparkan pertanyaan ke dalam hatinya. Siapakah yang menciptakan langit? Dia pun menjawab Allah. Siapakah yang menciptakan bumi? Dia pun menjawab Allah. Setelah itu syaitan bertanya,
maka siapakah yang menciptakan Allah? Maka aku pun berhenti di situ wahai Rasulullah, tidak melanjutkan jawabannya. Maka Nabi menyatakan dzalika sharihul iman. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan, apabila salah syaitan datang kepada kalian memberikan bisikan-bisikan yang tidak baik pada akidah-akidah yang buruk, maka kata Nabi SAW, falyantahi wal yasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Hendaknya seketika itu dia berhenti, jangan dia biarkan bisikan tersebut berkelanjutan, dan hendaknya seketika itu dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati ma haddatsat bihinna anfusuhum ma lam yaqulu aw yaf'alu syai'a." Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala memaafkan untuk umatku bisikan-bisikan yang ada di dalam hati mereka. Perhatikan bahasa Nabi, ma haddatsat bihinna anfusuhum, bisikan hati, bukan sebuah tekad atau rencanaku kuat yang telah terencanakan yang tiada yang menghentikannya kecuali karena tertutupnya pintu, bukan karena taubat atau takut kepada Allah. Kalau yang kedua ini dicatat sebagai dosa. Ya. Bisikan-bisikan hati mereka selama mereka belum mengucapkan atau melakukannya. Selama itu bisikan, maka dimaafkan. Maka disebutkan dalam surat Yusuf oleh Allah Jalla wa Ala, wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Cerita tentang Nabi Yusuf alaihi salam dengan siapa? Siapa namanya yang menggoda Nabi Yusuf? Siapa? Istri Raja Mesir. Ini sebutan yang paling selamat. Ya, kenapa? Karena nama Zulaikha, penamaan kepadanya dengan nama Zulaikha tidak ada sanad yang sahih. Tetapi itu masyhur dalam Israiliyat dan dalam kitab-kitab tafsir. Maka penyebutan yang paling aman, istri Raja Mesir. Aman dari kritikan. Allah menyatakan walaqad hammat bihi, dan sungguh istri Raja Mesir telah berhasrat terhadap Yusuf. Dan sungguh Yusuf telah ada bisikan di dalam hatinya terhadap istri Raja Mesir. Begini cara menerjemahkan ayat ini. Kata Syekh Abdurrahman Sa'idi dan yang lain-lainnya, di sini kedua-duanya menggunakan kata ham. Tetapi penjelasannya berbeda di kalangan ulama. Kenapa? Karena yang ada di dalam hati Nabi Yusuf sekedar bisikan. Karena Allah Jalla wa Ala menjaga para nabi dari rencana-rencana kotor yang seperti itu. Nah, menunjukkan bahwa bisikan-bisikan buruk di dalam hati, kemudian seorang berusaha untuk melawannya dan tidak dijadikan sebuah tekad dan rencana yang kuat, maka ini tidak mengapa. Beda halnya kalau sudah menjadi rencana dan tekad yang bulat. Tiada yang menghentikannya kecuali kematian atau tertutupnya pintu, maka ini akan tertulis untuknya. Di dalam hadis Abi Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba'ati anfar. Rajulun ataahu Allahu malan wa ilma." Dunia ini untuk 4 orang kata Nabi. Yang pertama, seorang lelaki yang diberikan ilmu agama dan juga diberikan harta. Dengan ilmu agama yang Allah berikan kepadanya, maka dia mampu mengatur hartanya dengan cara yang Allah ridhai. Maka dia adalah orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Jalla wa Ala. Wa rajulun ataahu Allahu ilman wa lam yu'tihi mala. Seorang hamba yang diberikan ilmu agama tetapi tidak dibukakan untuknya pintu dunia. Sudah diberikan harta yang banyak. Tetapi karena dia memiliki ilmu agama, maka ilmu agama membimbing dia untuk berniat dan berencana melakukan kebaikan-kebaikan dengan hartanya apabila dia memilikinya seperti orang yang pertama tadi. Fahma fil ajri sawa.
Sehingga dua orang ini memiliki kedudukan atau pahala yang sama di sisi Allah. Yang ketiga, rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilma. Seorang hamba yang Allah berikan kepadanya harta benda. Allah lapangkan rezekinya, tetapi tidak diberikan untuknya ilmu agama. Sehingga dia tidak terbimbing dengan ilmu dalam mengatur harta yang dia miliki. Fahuwa syarrul manazil indallah. Maka dia ada seburuk-buruknya hamba di sisi Allah. Sementara yang keempat, rajulun lam yu'tihillahu malan wala ilma. Seorang hamba yang tidak diberikan harta juga tidak diberikan ilmu agama. Ya. Udah pelaku syirik, miskin lagi. Ya, udah enggak ikut sunnah Nabi, miskin lagi. Kan ini musibah di atas musibah. Ya kan? Dia tidak diberikan ilmu dan juga tidak diberikan harta. Karena dia tidak terbimbing dengan ilmu, dia selalu berangan-angan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran agama dengan harta apabila dia memilikinya, sebagaimana orang yang ketiga tadi melakukan maksiat-maksiat tersebut dengan hartanya. Fahuma fil wizri sawa, maka dia memiliki dosa yang sama dengan orang yang tadi. Kenapa? Karena para ulama, karena dia sudah menjadikannya sebagai sebuah keinginan dan rencana yang kuat, bukan sekedar bisikan. Syahidnya Nabi samakan orang yang keempat ini dengan yang ketiga. Karena dia belum melakukannya, baru berencana. Contoh lainnya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Qais Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar." Qalu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Nabi bersabda, apabila dua orang muslim bertemu dengan dua senjata mereka, dua pedang mereka, maka si pembunuh dan yang terbunuh tempatnya dalam neraka. Ancaman Nabi. Para sahabat terkejut. Wahai Rasulullah, kalau si pembunuh tempatnya dalam neraka, karena memang dia pembunuh. Fama balul maqtul. Tapi ini terbunuh kok juga dikatakan dalam neraka. Padahal dia mati terbunuh, bukan membunuh. Maka Nabi menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Dia memang mati terbunuh, tetapi sebelumnya dia sudah berencana untuk membunuh saudaranya. Jelas jemaah? Dan Nabi juga bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Demikian rinciannya yang disebutkan oleh para ulama. Yang di antara yang menyebutkan rincian tersebut adalah para ulama yang mensyarah hadis arba'in, terkhusus hadis pertama dan hadis 36 ya, hadis Abdullah bin Abbas wa man hamma bi hasanatin falam ya'mal dan seterusnya. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ana memberi masukan kepada ayah ana? Ayah ana sering berdoa dan meminta hajat di kuburan. Dan katanya beliau hanya berniat kepada Allah Jalla wa'ala. Jazakallahu khairan. Beberapa poin perlu diperhatikan dalam hal ini agar tidak keliru di dalam menilai dan menisbatkan sesuatu kepada sebagian orang. Terkhusus sebagian orang dengan mudah menuduh Wahabi terkala membahas masalah yang seperti ini. Yang pertama, bahwa ziarah kubur di dalam Islam itu sangat dianjurkan. Ya, dakwah sunnah tidak pernah mengharamkan ziarah kubur. Ya, jangan bersilat lidah dan permainkan kata-kata dalam hal ini. Dakwah sunnah tidak pernah mengharamkan ziarah kubur. Nah, ini saya sampaikan penting untuk di media walaupun tidak berkaitan dengan pertanyaan, karena poin-poin berikut ini yang akan saya jawab yang berkaitan dengan ini seringkali digunakan sebagai syubhat dan fitnah bahwa dakwah sunnah mengharamkan ziarah kuburan. Dakwah sunnah tidak pernah mengharamkan ziarah kuburan. Kenapa? Karena mereka tahu hadis Nabi yang berbunyi kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur
fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Dahulu aku melarang kalian ziarah kuburan. Sekarang aku perintahkan. Maka ziarahlah kuburan. Karena ziarah kuburan akan mengingatkan kalian kepada kematian. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa terkait doa ketika datang ke kuburan sudah ada konteks khusus dari Nabi SAW, yaitu untuk yang berada di dalam kuburan, bukan meminta kepada mereka untuk orang yang berada di luar kuburan. Jelas? Apa doanya? Assalamualaikum ahlad diyar, yaghfirullahu lana wa lakum, wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Hadis dalam Sahih Bukhari. Assalamualaikum ahlad diyar, keselamatan untuk kalian wahai penghuni kuburan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami dan kalian, dan sesungguhnya kami pasti akan menyusul kalian. Doa untuk siapa? Yang ada di kuburan. Bukan meminta kepada yang telah berada di dalam kuburan. Kenapa? Karena di dalam surat Fatir, Allah Jalla wa'ala dengan jelas menyatakan, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dan sungguh engkau wahai Nabi Muhammad tidak mampu memperdengarkan yang ada di dalam kuburan. Orang yang telah berada di dalam Quran, ayat Quran dalam surat Fatir. Di halaman berikutnya Allah menyatakan, walau sami'u mastajabu lakum. Andai kata mereka mampu mendengar, tetapi mereka tidak bisa memenuhi permohonan kalian. Jelas jemaah? Berdoa kepada selain Allah, doa itu artinya meminta, at-talab. Doa merupakan intisari ibadah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Dan doa dengan makna memohon, meminta kepada selain Allah boleh dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, orang yang kita minta hadir di depan kita, mendengar dan masih hidup, serta yang diminta bukan sesuatu yang tidak dimampui kecuali oleh Allah. Perhatikan bahasa saya di sini dari bahasa yang sangat detail dari Syekh Saleh Al-Syekh. Yang dia minta bukan sesuatu yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Paham ya? Karena terkadang kita meminta kepada makhluk yang dia tidak mampu melakukannya, tetapi itu bukan syirik. Ada kalimat satu lagi yang lebih detail. Kita meminta kepadanya sesuatu yang tiada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Beda kan? Dengan contoh menjadi beda. Yang pertama tadi contohnya dia lumpuh, dia stroke. Kita minta tolong ambilin dong kopi itu untuk saya. Mampu nggak dia lakukan? Tidak kan? Kita minta kepadanya. Syirik bukan? Tidak. Betul? Jelas? Dengan ini jelas ya? Ini 3 syarat. Apabila hal ini tidak terpenuhi, maka dia telah jatuh ke dalam syirik doa. Kemudian terkait doa di sisi kuburan, maka dirinci. Apabila dia meminta kepada yang di kuburan, maka ini syirik besar. Ini syirik besar. Walaupun alasannya untuk memberi syafaat, untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Inilah alasan Abu Lahab CS. Yang Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar di ayat ketiga. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka ini. Tujuan kami ke sini agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Kami ingin mencari syafaat. Itu juga alasan Abu Lahab CS di saat itu. Allah sebutkan dalam surat Yunus. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan sungguh mereka telah beribadah kepada selain Allah yang tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat kepada mereka. Lantas mereka beralasan, kami hanya mencari syafaat. Perbuatan mereka mencari syafaat kepada makhluk yang telah meninggal.
Pada tempat-tempat yang mereka keramat, Allah vonis itu sebagai bentuk peribadatan mereka kepada selain Allah Jalla wa'ala. Kalau seperti itu, maka jatuh ke dalam syirik besar. Tetapi kalau di kuburan, dia tidak berdoa kecuali kepada Allah. Tetapi dia berdoa di sisi kuburan karena anggapan doa di sisi kuburan akan lebih berkah, akan lebih mustajab. Maka dia jatuh ke dalam, dan dia tidak meminta kepada yang di dalam kuburan sama sekali, maka jatuh kepada syirik kecil. Karena para ulama memberikan kaidah penting untuk dipahami dalam syirik kecil. Itu kaidah yang berbunyi ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau sebab tercegahnya kita dari kejelekan yang itu bukanlah sebagai sebab secara kauni dan secara syar'i, tetapi diyakini sebagai sebab, maka itu menjadi syirik kecil. Dari sisi mana dia syirik kecil? Kata ulama, dari sisi dia seakan-akan telah memposisikan dirinya dengan Allah di dalam menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Buktinya secara ayat hadis tidak menunjukkan itu sebab. Dari mana dia tahu? Secara kauni juga tidak. Ya, beda kalau secara kauni itu adalah sebagai sebab. Contohnya kita memukul paku dengan palu. Karena secara kauni palu akan masuk ke dalam kalau dipukul dengan palu. Tapi secara kauni, secara syar'i tiada dalil bahwa doa di depan kuburan akan lebih mustajab dan lebih berkah. Bahkan Allah berfirman dalam surat Az-Zumar atau Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadaku tentangku, maka katakan bahwa diriku adalah maha dekat akan mengkabulkan doa setiap yang berdoa. Allah tidak menyatakan apabila mereka berdoa ke kuburan kiai fulan, wali fulan, baru aku kabulkan. Aku akan kabulkan. Maka hendaknya mereka yakin bahwa diriku akan mengabulkan permohonan mereka. Makanya adab yang buruk ketika berdoa, sebelum berdoa dia udah nyangka kira-kira dikabulkan enggak ya. Ini adab yang buruk dalam berdoa, yang menunjukkan tauhid dia sedang rusak. Nabi menyebutkan di antara adab dalam berdoa, wa antum muqinun bi ijabati. Kalau kalian berdoa hendaknya kalian dalam keadaan yakin, optimis bahwa Allah akan mengabulkan doa kalian. Tidak boleh ragu. Wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Sungguh tiada jasad yang lebih mulia dan lebih berkah daripada jasad Nabi SAW. Khusus mereka para nabi, Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih, jasad mereka tidak dimakan oleh tanah. Jasad para nabi. Ya. Tetapi tidak ada satupun dari para sahabat Nabi kalau mau doa di masa itu ambil tikar kemudian digelar di depan kuburan Nabi Al-Fatihah, Yasin, tidak ada. Padahal mereka mengalami banyak kejadian-kejadian besar di masa itu. Masa Abu Bakar terjadi kemurtadan yang luar biasa. Perang melawan Musailamah al-Kadzdzab. Tapi Abu Bakar enggak pernah manggil kaum muslim, besok kita istighatsah di kuburan Nabi. Kemudian gelar tikar langsung Al-Fatihah. Enggak ada. Kenapa? Karena mereka tahu itu adalah pintu syirik. Bahkan Nabi sendiri dari jauh hari, atau dalam sebuah riwayat ini diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah, 3 hari sebelum beliau wafat, Nabi sempat bersabda, 3 atau 5 hari sebelum beliau wafat, Nabi sempat bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada kaum Yahudi dan Nasara karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Dengan jelas di sini Nabi menerangkan bahwa kuburan bukan tempat ibadah, bukan tempat gelar Yasin di situ, bukan tempat Al-Fatihah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda dengan sebuah sabda yang sangat jelas. Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah.
Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Tiada lantunan Al-Quran di dalamnya. Karena sesungguhnya syaitan itu lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran. Surat Al-Baqarah. Dengan tekstual, secara tersurat dalam hadis ini, Nabi menyebutkan, jangan menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Kemudian Nabi menyatakan karena syaitan lari dari sebuah rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya. Surat Al-Baqarah. Mafhum dari hadis itu apa? Kuburan bukan tempat baca Al-Quran. Oleh karenanya Nabi ibaratkan rumah yang tiada lantunan Al-Quran di dalamnya seperti kuburan. Jelas ya? Ini penting, poin-poin ini penting saya sebutkan karena banyak syubhat dalam hal ini. Ya. Berdalil dengan dalil-dalil umum ya, untuk membenarkan ritual-ritual syirik ya dalam bab ini. Baik. Poin yang ketiga, apabila doa yang dilakukan di kuburan lepas dari dua hal di atas tadi, dia tidak meminta kepada yang dalam kuburan, atau tidak beranggapan doa di dalam kuburan, di depan kuburan, itu lebih berkah. Tetapi ya, dia menjadikannya sebagai metode dalam beragama dan amat jarang. Dan sangat kecil kemungkinan kalau dia tidak berkeyakinan sebagai sebab berkah. Andai kata dia tidak berkeyakinan, tapi dia menjadikannya sebagai metode dalam beribadah dalam agama ini, maka jatuh ke dalam bid'ah. Dosa bid'ah di bawah syirik, di atas maksiat. Ya, karena definisi bid'ah adalah suatu ibadah yang diada-adakan tanpa petunjuk dari Nabi SAW, baik dengan ucapan, perbuatan atau ikrar beliau. Oleh Imam Malik, di antara hal yang lebih memperjelaskan hal ini adalah ucapan Imam Malik, "Malam yakun yauma idzin dina falaysa yaumana hadza dina." Sesuatu yang itu bukan bagian dari agama di masa Nabi, maka di masa kita ini itu juga bukan bagian dari agama. Tidak pernah diketahui para sahabat Nabi yasinan di kuburan Nabi. Ya, para sahabat Nabi yasinan, Al-Fatihah, Baqaratan, Ali Imranan di kuburan Nabi atau Abu Bakar. Jelas? Baik, ini faedah umum. Terkait pertanyaan di sini, bagaimana memberikan penjelasan kepada sang ayah yang jatuh ke dalam hal yang seperti ini? Yang pertama, gunakan senjata jitumu. Apa itu? Doa. Doalah yang telah mengetuk pintu hati Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, Nabi berdoa, Allah ma'izal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakan Islam dengan dua orang yang paling engkau cintai dari mereka berdua. Siapa yang paling engkau cintai dari mereka berdua? Yaitu Umar dan Abu Jahal. Ini dua orang yang sangat kejam terhadap Islam sebelum mereka dapat hidayah. Sebelum Umar dapat hidayah. Kalau Abu Jahal sampai mati nggak dapat hidayah. Ya, Allah kabulkan salah satunya. Umar masuk Islam. Ya, doa. Ibunda Abu Hurairah, setiap kali Abu Hurairah mengajak beliau masuk Islam, beliau marah. Sampai terakhir kalinya beliau mengeluarkan kata-kata terhadap Nabi yang membuat Abu Hurairah menangis. Karena kata-kata tersebut diutarakan kepada Nabi SAW, artinya celaan. Tetapi karena sopannya Abu Hurairah, beliau tidak menyebutkan bentuk celaannya. Keluar darinya sesuatu yang tidak aku suka terhadap Nabi. Kemudian beliau datang kepada Nabi dan menyampaikan kepada Nabi tentang ibunya dan meminta kepada Nabi agar berdoa kepada Allah untuk agar Allah memberikan hidayah kepada ibunya. Maka Nabi pun berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayahmu kepada ibunda Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah menyatakan, faraja'tu mustabshiran bi da'watin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Falamma qumtu bi babil bait sami'tu ya alma wa taraqtu al-baba fa idza hiya taqul la ilaha illallah. Kama qala. Aku pun pulang pun optimis kepada Allah Jalla wa Ala bahwa Allah akan mengabulkan doa nabinya. Begitu aku berdiri di depan pintu, aku mendengar suara air dari orang yang sedang mandi. Maka begitu aku mengetuk pintu atau membukanya, maka ibundaku mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya suara air tadi adalah mandinya beliau untuk masuk Islam.
Doa ya. Ya, doa adalah senjata jitu seorang mukmin. Nah, yang kedua dengan orang tua seperti ini karena masalah ideologi, masalah akidah. Ya, diberikan kepadanya penjelasan-penjelasan ilmiah dalam hal ini. Ya, penjelasan-penjelasan ilmiah dalam hal ini, baik dengan tulisan, ya, dikirimkan video-video singkat atau diajak kepada kajian. Nah, kemudian hiasi itu semuanya dengan akhlakul karimah. Ya, karena dengan dia melihat anaknya berakhlak mulia, mungkin hatinya akan luluh, atau paling tidak dia tidak akan membalasnya dengan kekakuan. Nah, wallahu a'lam bishawab, karena waktu yang sudah habis, saya kira sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita memohon kepada Allah sebagaimana Ia telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, di taman syurga yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita semua di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.